Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian yang saat ini berada di sekolah, nanti di sesi kedua juga akan masuk menggantikan sesi pertama. Alhamdulillahirobbilalamin, kita senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga kesehatan dengan 3M, protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang perubahan wujud benda. Nah, sebenarnya benda itu bisa berubah bentuknya, bisa berubah wujudnya dari benda semula. Contoh, air. Tahu air? Air itu benda apa? Air. Masuk dalam lemari es semalam di freezer ya. Keluar jadi es batu. Es batu itu benda apa? Benda padat. Namanya es batu. Taruh meja. Beberapa saat dia mencair. Nah, setelah mencair jadi apa? Jadi air. Air benda apa? Benda cair. Nah, itu perubahan wujud benda namanya. Banyak kasus lain ya. Contoh-contoh lain. Kamper barus, yang wangi, pengharum ruangan, pengharum mobil, itu. Yang padat, yang bentuknya padat itu, taruh, lama-lama akan menghilang bersama udara. Peristiwa itu disebut menyublim. Benda padat menjadi gas. Nah, tuh. Di sini sudah ada, tetapi kayaknya kemarin ada yang salah itu ya. Mana ya? Oh iya, sudah saya perbaiki itu. Padat ke cair mencair. Kemarin kebalik tuh. Nah, itu. Nah, benda-benda itu ada di sekitar kita, betul enggak? Kita alami. Iya enggak? Betul enggak? Nah, betul, jawab yang keras karena ini belajar, ya toh. Kemudian benda gas menjadi beku, menjadi benda padat, itu namanya mengkristal. Contohnya nanti bisa dicari ya. Kemudian mencair sudah selesai perubahannya, menguap. Nah, air tahu air? Tahu. Dididih. Air dididihkan, ikhlas, pangkalkan, blak. Lama-lama air itu akan habis. Kenapa? Karena menjadi gas. Ya, menjadi gas. Kenapa menjadi habis? Karena dengan proses pemanasan itu air akan menguap. Menguapnya itu menjadi gas. Paham ya? Nah, maka kalian sudah paham tentang apa peristiwa menguap, mencair, mengembun, mengkristal, menyublim, dan lain sebagainya. Ya, mengembun dari gas menjadi embun juga bisa. Ya. Baik, anak-anak sekalian, mari kita diskusikan. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Sama bisa jawab nih. Apa membeku apa mencair? Membeku padat. Ya, prosesnya gimana itu? Yang dikatakan membeku itu proses apa menjadi apa? Melalui apa? Tadi sudah dijelaskan. Membeku itu proses perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Contohnya, Air. menjadi Es batu. es batu. Sebutkan barangnya, bukan air yang membeku, bukan gas yang menyublim, bukan. Sebutkan barangnya, ya tak? Mencair itu proses perubahan wujud benda dari benda beku, benda padat menjadi benda cair. Contohnya es batu yang didiamkan menjadi cair. Oke ya. Kemudian jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Nah, apa yang membeku, apa yang menguap, hubungannya seperti apa? Nah, di sini sudah disediakan tuh. Kakak kelas kamu yang buat. Nah, karena kamu masuknya tidak full, maka tugas-tugas keterampilan itu banyak yang tidak dikerjakan. Serius, kamu itu termasuk nyaman nasa sekolah itu ya. Kakak kelas kamu ini buat ini semuanya tuh. Itu belakang. Nah, kamu kan tidak ada yang buat sama sekali.
kamu termasuk siswa yang beruntung sebenarnya, belajar bisa di rumah, jangan makan-makan lagi ya, kalau udah istirahat. Kemudian ya ini semua karya siswa di kelas kita. Karya kamu nggak ada? Nggak ada. Kamu naik ke kelas 6, nggak ada yang bisa kamu tinggalkan untuk kelas. Nggak ada kenangan. Maka nanti harus membuat minimal 3 yang harus kamu tinggalkan ya di kelas kita. Buat yang sebaik-baiknya. Ini termasuk benda-benda berwujud, benda-benda yang bisa diraba ya, benda-benda timbul. Itu ada membatik, kemudian ada topeng, ada rumah-rumah adat, ada pakaian adat. Itu semua karya teman kamu. Kamu hanya bisa menikmati karya kakak kelas. Kamu belum punya karya. Kakak kelas kamu sudah buat buku, kamu belum buat buku. Nah itu sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Lanjutkan ya. Nomor 3, jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Mencair apa, menguap apa, contohnya apa. Oke ya. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, menguap. Peristiwa membeku itu karena adanya pendinginan. Dingin terlalu sangat menjadi beku. Peristiwa mencair itu karena ada pemanasan. Ya, menguap itu karena ada panas dan lain sebagainya. Jelaskan itu. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Coba cek. Peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari di rumah apa saja yang kamu lihat? Ya, pokoknya nanti ditulis ya. Peristiwa sehari-hari apa yang kamu ketahui membeku, menguap dan lain sebagainya. Nah, ya kan? Kemudian ini yang harus kamu kerjakan 1-7 halaman 25 berdasarkan teks dan penjelasan dari kita bahwa perubahan wujud benda itu selalu ada di sekitar kita dan kita mengalami tanpa tahu kadang bahwa itu termasuk pelajaran muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita mencoba untuk membuat poster ya. Poster itu tahu? Contohnya banyak. Apa lestarikan bumi kita, itu poster. Kemudian itu ingat demam berdarah. Ingat 3M. Poster. Nah, itu namanya poster. Marhaban ya Ramadan. Itu poster. Nah, kamu buat poster di buku gambar. Tentang apa? Tentang perubahan wujud benda itu ya. Nah, langkah-langkahnya siapkan alat yang diperlukan, tulis, gambar, kemudian lakukan percobaan. Percobaannya apa? Kamu bisa di rumah nanti membuat es batu atau es batu dicairkan. Kemudian poster dibuat berwarna, dibuat sebagus-bagusnya. Misalnya sejukkan suasana dengan es krim. Nah, itu ya. Misalnya begitu. Dan lain sebagainya. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan temanya perubahan wujud benda. Nah, saya kira itu ya. Bisa dikerjakan dulu sekarang. Yang bisa kalian lakukan untuk kegiatan membaca sejarah. Di atas saya harap kamu membaca secara detail, secara intensif. Nanti ketika ada ulangan harian sudah bisa menjawabnya. Nah, jangan lemah untuk berliterasi membaca. Demikian dahulu, kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.